Ini nih. Sebenarnya podcast itu apa kita syuting ya gitu kan? Ini kan bisa jadi dua ini gitu. Gara-gara si itu tuh kan. Apa? Itu. si tutup pintu gitu ya. Ntar siapa yang itu yang narasiin? Ya ada Mbak, kita ada voice talentnya. Orangnya kayak gimana? Ya nanti kita kasih contoh-contohnya gitu kan. Terus kalau misalnya dibacainnya kayaknya nggak oke gimana? Ya kita cari pokoknya sampai pas yang dapat gitu kan. Lama-lama udah rese gitu akhirnya. Gimana kalau lu aja Mbak? Terus gue langsung Wani Piro. Nah tadi lagi ngobrolin soal salah satu yang lagi dikerjakan itu kan biografi nih gitu kan. Itu bener-bener suatu tulisan yang berbeda gitu kan ya. Kenapa akhirnya ya udah gue mau ikut bukan cuma gara-gara cuannya aja sih gitu kan, tapi apa sebenarnya sih yang cuannya dulu. Oh gitu ya. Sebenarnya ada salah satu hal ini sih, kayak begitu pas orang tahu gitu kan ya, begitu pas difilmin gitu, banyak yang suka nanya nggak gitu kan, entah itu DM atau misalnya apa, kakak itu sebenarnya apa sih kerjaannya, travel writer itu kayak gimana masih, gitu? Masih. Jadi pertanyaan sama seperti waktu zaman ngeblog dulu gitu kan, orang nanya kan, duitnya dari mana sih? Emang lu kerjanya apa sih? Gitu kan. Sampai jadi buku masih ada pertanyaan. Dan ketika ada film, pertanyaan itu akan mengulang lagi dari awal. Saya tuh tertarik gara-gara nonton film. Dan film ini kan udah pernah masuk ke TV juga kan ya. Saya SCTV udah berapa kali gitu kan. Jadi, dan dia nyari mungkin di Instagram langsung DM gitu kan. Cara jalan-jalannya gimana? Masih aja ternyata pertanyaan itu dari 20 tahun yang lalu juga sama gitu. Gitu. Terus Kak, maksudnya gimana nih untuk mengatasi si yang fans-fans baru ini gitu. Tapi sebenarnya antara senang kan, kalau dulu mungkin pas zaman dulu oke lah gitu. Orang kayak baca ini karena nggak terlalu susah banget gitu untuk googling. Sedangkan sekarang kan banyak dan gampang banget gitu. Biasanya sih lebih mereka bukan tertarik untuk jalan-jalan ya, tapi gimana caranya menjadi profesi ini gitu. Oke. Emang jadi penulis travel itu enak ya, maksudnya bisa jalan-jalan gratis ya, atau enggak lebih kepada profesi sih, bukan tertarik dengan bagaimana aja. Kalau dulu kan pertanyaannya, kalau misalnya kesini naiknya apa ya gitu kan, masih kayak gitu yang sampai di Twitter ganti profile. I am a travel writer, not a travel agent. Gitu. Tapi sekarang orang udah paham gitu kan, sehingga lebih menanyakannya lebih kepada menjadikan ini menjadi profesi gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya jadi pembicara gitu di webinar-webinar yang isinya anak SMA, anak muda gitu, mereka lebih cari passion itu apa, terus bagaimana mewujudkannya yang kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk menjadi travel writer ala Trinity deh sekarang gitu. Mungkin boleh dikasih tipsnya gitu. Menjadi travel writer ala Trinity. Ya masalahnya travel writer itu kan dari penulis perjalanan ya. Kalau mau jadi penulis perjalanan ya harus jalan-jalan, tapi kita terbatas. Nah itu dia masalahnya. Iya, tapi sebenarnya gini, kalau misalnya bilang, passion gue adalah traveling. Ya traveling is not a passion ya, karena itu hobi gitu kan. Dan hobi itu bukan jadi passion. Passion itu kan dari bahasa Latin, artinya suffering sebenarnya. Jadi kalau lu nggak suffering dan lu nggak obses menjadikan itu menjadi profesi atau menjadi lebih baik, itu berarti itu it's just a hobby gitu yang dilakukan pas waktu luang. Tapi ketika kita melakukan sesuatu secara terus menerus nggak dibayar pun tetap bergairah, itu passion berarti. Nah tapi kan akhirnya memutuskan tadi kan sempat dari MMK dulu itu kan gitu, dan lama kan sebenarnya dari mbak kantor menuju ke seorang full time traveler itu akhirnya mutusnya udah deh gue mau ini aja gitu, mau jadi full time traveler aja gitu, gue mau keluar dari, gue mau resign apa segala macam. Itu gimana tuh bisa mutus? Nah itu juga gitu ya ternyata ya itu, kalau kita punya cita-cita nggak cuma harus hanya dibayang-bayangkan doang, kita harus menuliskannya. Nah itu biasanya lucu gitu ngeliatin dari zaman dulu, masih ada loh ternyata mimpi gue ini gitu, dan itu kejadian. Dan ternyata nggak cuma ditulisin doang, tapi juga harus diperhitungkan. Jadi ini juga turning point-nya gara-gara waktu itu sekolah S2 kan di Filipina, dan bikin manajemen research report tuh, kayak dulu tesisnya di sana di sekolah itu gitu, tentang diri sendiri. Jadi mengenali diri sendiri, kita bagaimana kan ada MBTI, tes ini segala macam. Terus juga bikin bisnis plan ke depan, bikin SWOT analysis begini-begini. Jadi kita tahu gitu, udah diperhitungkan, ternyata kalau misalnya gue pengeluaran gue segini, kalau misalnya dapat masukan ini gini. Jadi 5 tahun ke depan kita udah tahu posisi duit kita tuh gimana gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya gue nggak bisa jualan deh, atau nggak, gue nggak bisa nerusin ini karena nggak ada duitnya, ya udah berarti nggak usah resign gitu. Maksudnya resign bukan sekedar resign aja, tapi ada perhitungan.
Oke, nah itu akhirnya memutuskan ini buat Mbak Trinity aja sih gitu. Kan tadi berarti turning point-nya pas kuliah S2 nih ya kan, memutuskan untuk resign. Nah begitu pas balik itu ya udah deh nggak mau kerja kantoran lagi, ini jadi kayaknya profesi ini cukup untuk bisa menghidupi gitu. Itu tuh gimana caranya? Ya karena diperhitungkan itu. Oke. Jadi bikin budget bikin bisnis plan 5 tahun ke depan, SWOT analisis segala macam, dan mungkin keuntungannya ya kalau di marketing itu kan first mover advantage ya, karena yang pertama gitu, belum ada saingan zaman dulu. Jadi ya udah bikin dan ya sesuai dengan itu sesuai dengan planning lah. Kalau misalnya sekarang nih ada yang pengen seperti itu juga, kira-kira masih ini nggak sih, masih kelihatannya oke nggak sih gitu kan? Nah itu dia, bersediakah Anda suffering? Oke. Karena kan gini ya, maksudnya waktu balik juga sempat dilema gitu kan. Waduh, gua balik biasanya dapat gaji tiap tanggal 28, dapat asuransi, fasilitas ini nih. Terus sampai nggak ada penghasilan tuh berapa bulan awalnya tuh ada gitu. Tapi kan ya memang kalau jadi freelancer itu kan tergantung kerajinan kita gitu. Kalau kita rajin kita dapat duit, nggak rajin yang nggak dapat duit gitu aja. Nah apalagi yang kemarin semenjak pandemi sama sekali nggak cabut kemana-mana kali ya. Iya, jadinya tapi ada juga sih pemasukan, tapi di luar dari itu karena memang menulis itu awalnya dari blogging ya, itu membuka pintu-pintu yang lain gitu. Oke, nah kalau dari royalti sendiri sebenarnya lumayan gak sih? Royalti ya semakin lama semakin menurun ya, apalagi pandemi ini terus terang ya toko buku aja tutup gitu kan. Jadi memang penjualan hanya dari online gitu kan. Sebenarnya penjualan online juga ya nggak banyak gitu, karena kan buku itu jadi secondary gitu kan, bukan kebutuhan primer gitu. Apalagi kita semua dalam keadaan ekonomi yang tidak baik gitu. Jadi ya terpengaruh juga gitu. Tapi ya untungnya sebagai penulis juga sekarang nggak cuma nulis doang gitu kan, bisa jadi pembicara lagi apa segala, dan ada ininya loh turunannya gitu, dan terus-terusan ada gitu. Nah, IP dan segala macam sekarang udah mulai ini ya gitu. Nah semakin sering jalan-jalan ke luar negeri tentu pasti banyak yang dirindukan dari tanah air gitu. Biasanya apa sih Mbak? Makanan lah. Oke. Gak ada lagi. Contohnya? Tahu tempe. Sesederhana itu. Iya, karena apapun di luar negeri kita bisa cari ya, tapi tahu tempe itu nggak ada loh. Maksudnya kayak masakan Padang di Singapura, Malaysia banyak yang kayak gitu, yang kari-kari gitu kan. Tapi tahu tempe yang yang ini ya, kalau mungkin tahu kan di masakan Cina juga banyak kan, kayak tofu. Iya, bukan tahu gitu. sutra, tahu Indonesia gitu loh, yang kuning gitu, kayak yang pokoknya. Tempe juga gitu kan, meskipun udah jadi makanan vegan lalala yang hits gitu kan, tapi nggak ada tempe. Tempe itu harus digoreng tahu, bukan diuak-uak. Dan gitu. Itu ya, kalau misalnya baca di salah satu bukunya itu waktu itu malah yang dirindukan tuh suara azan ya. Iya. Tapi ternyata ya begitu balik sini lagi, ya ampun kok jadi lebih berisik. dari berisik gitu kan. Karena sekarang meskipun udah peraturan baru ya juga masih ada ya yang dipakai-pakai juga tuh speakernya gitu. Nah oke. Nah kayaknya tadi waktu pas bilang menulis itu menjadi pembuka jalan, berarti sampai sekarang sebenarnya kayaknya masih tetap nulis, tapi kebanyakan udah bukan nulis soal perjalanan lagi atau iya gimana? Iya, jadi blog di naked-traveler.com itu masih ada, masih suka menulis kadang-kadang ya. Ya karena nggak jalan-jalan ya nulisnya jadi justru lebih seneng sih. Jadi kayak Instagram, blog, segala macam medsos itu jadi sembarangan aja isinya gitu, nggak tentang jalan-jalan. Misalnya waktu itu renovasi rumah gitu kan, atau enggak ngekos lagi setelah udah tua begini gitu kan, atau enggak cerita tentang kena COVID gitu kan, dan segala macam lah bisa ditulis gitu, karena memang basicnya adalah nulis gitu, bukan jalan-jalannya. Oke. Gitu. Apakah itu yang memutuskan akhirnya diakhiri si seri The Naked Traveler ini cuma di yang ke-8 aja atau gimana? Ini kata para netizen, ini katanya cocokologinya ya. Ini kan seri ke-8 diberhentikan itu selesai 2019. Persis sebelum pandemi. Iya betul. Kan? Oh iya. Jadi begitu ini udah selesai lagi, jeret lockdown gitu kan. Apakah itu apes, bagian dari keapesan yang baterai itu? Nggak tahu tuh, kayaknya alam semesta tidak setuju kayaknya. Enggak sih, ini seperti dibilang di buku ini, it's not goodbye but see you gitu. Jadi sebenarnya sih pengen menulis yang lain lagi gitu, menulis yang lain lagi, dan memang sedang
selama pandemi ini juga ikut kursus nulis banyak gitu kan online gitu kan, terus juga menulis yang lain selain travel gitu, karena ya travel juga kok ya pas gitu ya, nggak traveling gitu. Tapi masih ada juga nulis travel ya sekarang microblogging aja lewat Instagram atau gimana, dan kadang-kadang masih ditulis juga di blog. Jadi lagi ada project nulis apa nih, atau enggak masih ada kayak semacam hutang naskah atau hutang tulisan gitu yang belum selesai? Kau mengingatkan diriku. Aduh, ini bisa menjadi blooper. Copotnya sampai 2 kali. Astaga. Oke, coba ngomong. Kok jadi ini? Lu ngomong deh. Kok jadi itu? Cek. Wah, udah. Apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Yeah. Jadi ada project nulis apa atau utang naskah? Utang naskah. Jadi sebenarnya utang naskah tuh ada ya. Setelah buku ini, waktu itu masih ini lagi sampai malu ngomonginnya gitu, karena kan dulu ini masih utang buku residensi. Sebenarnya itu udah kayak half jadi lah, jadi. Terus pas lagi pandemi, pokoknya mau dikerjain, tapi ternyata kan nggak ada mood lah ya selama pandemi ini karena serba ketakutan dan sebagainya. Pokoknya nggak. Tapi tahun ini akhirnya meng-hire editor karena kayaknya butuh fresh eyes gitu untuk ngeliatin ini gue harusnya arahnya kemana. Karena ternyata nulis sendiri yang bukan keluar dari zona nyaman, menulis dengan format traveling kumpulan cerita pendek tuh sulit juga gitu ketika harus membuat satu yang panjang yang grande gitu kan. Jadinya ya udah meng-hire editor. Terus satu lagi buku itu udah jadi 90% tapi belum dijual di penerbit mana-mana. Itu fiksi. Jadi satu non fiksi, satu fiksi. Tapi ternyata ketika mau ini dia nih selama pandemi ini jadi baru mikir ya. Jadi ketika sebenarnya udah punya project menulis buku 2 buku kan. Tapi ketika mau dikerjain tiba-tiba ada project lain yang duitnya lebih ada gitu kan. Duluan gitu, lebih dapat gitu. Jadi tersingkir lagi gitu loh. Padahal itu sebenarnya yang harus diiniin ya kayaknya. Iya, tapi maksudnya kan dipikir, wah ini juga belum pada buka apa gimana, ya udah deh yang mana duluan deh yang dapat cuan gitu kan. Jadi yang dapat cuannya itu sekarang lagi ngerjain buku biografi sebenarnya, buku biografi seorang teman, terus juga lagi bikin audiobook. Oh, oke. Tadi ngomongin soal residensi, ini bisa ceritain mungkin buat yang belum tahu gitu, emangnya ada apa sih gitu waktu itu, residensi kemanakah gitu dan nulis tentang apa? Gitu. Oke. Jadi waktu itu sampai lupa tuh tahunnya, pokoknya sebelum pandemi. 2017 atau 2018 gitu kayaknya. Lupa deh. Pokoknya 2019 apa? Lupa deh. Pokoknya sampai saking lamaannya ya udah disimpan gitu kan. Jadi waktu itu residensi dapat sebenarnya dapat kayak semacam beasiswa ya. Waktu itu dari KBN ya. Bukan KBN. Dia kerjasama dengan Kemdikbud. Jadi dia memberikan beasiswa gitu kepada penulis-penulis Indonesia untuk melakukan riset dimanapun sesuai dengan proposalnya. Jadi waktu itu ke Peru dan Bolivia menulis tentang premisnya adalah bahwa Indonesia dengan negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia ternyata adalah pengekspor terbesar di dunia untuk misionaris Katolik. Jadi kayak pastor, bruder, suster itu paling banyak dari Indonesia ternyata. Gitu. Untuk seluruh dunia loh. Dan waktu itu berapa lama selama residensi ya? 2 bulan ya. Jadi ketemu sama pastor-pastor dan tinggal di biara dan sebagainya. Menarik juga ya karena kan gue bukan Katolik dan jadi gue juga belajar juga gitu. Oh begitu ya, ternyata berbeda sekali. Dan ternyata kenapa tuh? Ada sejarahnya apa gitu? Akhirnya Indonesia bisa paling banyak gitu untuk ke seluruh dunia itu. Karena kan gini, orang bule kayaknya udah tidak religius lagi ya. Oke. Terus kan kalau menjadi pastor dan menjadi misionaris itu berat karena selibat ya. Oh iya. Udah zaman sekarang siapa sih yang mau selibat gitu kan? Kecuali orang Indonesia loh. Maksudnya orang Indonesia itu kan masih memegang teguh Asia sebenarnya generally Asia ya. Karena kita kan masih memegang teguh norma ada ya kayak semacam kebanggaan terhadap Timuran, adat apa segala macam gitu kali ya. Timuran lah masih gitu-gitu, dan di Indonesia ternyata masih begitu gitu kan dibandingkan yang lain. Dan Indonesia itu meskipun kita negara mayoritas terbesar di dunia, tapi dari satu pulau aja, dari Flores aja kita kayak mayoritas misionaris itu dari Flores gitu loh. Dan karena mereka juga budayanya juga begitu. Ya misalnya ada yang bilang bahwa
kalau lu punya anak cowok pertama, berarti itu yang bagian untuk dikasih ke Tuhan gitu. Artinya lu akan jadi pastor misalnya gitu. Atau enggak, dan mereka tuh merupakan suatu kebanggaan gitu ketika anggota keluarga lu tuh bisa menjadi misionaris. Bukan misionaris sih, maksudnya jadi ya either jadi pastor, suster atau bruder gitu loh. Nah itu rencananya jadi nggak tahu nih kapan selesainya ya? Maunya sih tahun ini harus jadi ya. Oke, jadi utang yang tertunda. Utang yang tertunda. Jadi tadi selain pas sibuk menyelesaikan naskah yang tertunda gitu, kan tadi kesibukannya ada yang audiobook juga ya, lagi sedang rekaman kayaknya ya. Iya betul. Itu bisa diceritain gak sih gitu? Ini rekaman sendiri kan berarti narasi, naratornya gitu. Jadi sekarang ini kan baru, nah itu lagi ya turunan buku. Ini malah kita bicara dari blog lagi ya, blog jadi buku, buku jadi film gitu kan, dan sekarang jadi audiobook gitu kan. Platformnya berbeda lagi karena zaman sekarang kayaknya trennya ke situ kan, dengan adanya podcast dan sebagainya gitu, seperti yang kita ngomongin ini. Sebenarnya podcast itu apa kita syuting ya gitu kan? Ini kan bisa jadi dua gitu. Gara-gara si itu tuh kan apa? Itu si tutup pintu gitu ya. Bilangnya podcast tapi ada syutingnya gitu. YouTube lah sebenarnya ya. Jadi ini ada aplikasi baru yang baru masuk di Indonesia, namanya Storytel. Jadi di Storytel ini adalah aplikasi audiobook. Jadi buku yang kita didengarkan gitu loh. Jadi ada voice overnya gitu, ada naratornya. Dan dan si Storytel ini adalah sedang banyak menarasikan buku-buku Indonesia. Salah 3-nya adalah buku The Naked Traveler. Gitu. Salah banyaknya ada buku-buku dari Mizan. Tetap gue juga harus ini ya. Harus promosi. Nebeng promosi. Iya. Tapi akhirnya kenapa jadi tertarik gitu? Apalagi menarasikan sendiri gitu loh. Nah, waktu menarasikan waktu itu rights-nya dibeli ya, kerjasama dengan Storytel, kan butuh ada voice talent kan. Pas voice talent biasa kan rese gitu kan. Ntar siapa yang yang narasiin? Ya ada Mbak, kita ada voice talentnya. Orangnya kayak gimana? Ya nanti kita kasih contoh-contohnya gitu kan. Terus kalau misalnya dibacainnya kayaknya nggak oke gimana? Ya kita cari pokoknya sampai pas yang dapat gitu kan. Lama-lama udah rese gitu, akhirnya gimana kalau lu aja Mbak? Terus gue langsung Wani Piro. Langsung ya udah boleh. Akhirnya gini-gini dia. Ya challenge juga sih. Maksudnya belajar hal yang baru juga, dan ternyata sulit banget gitu loh. Sulit banget gitu bahwa kayak sekarang ini lagi off aja demi acara ini gitu kan. Setiap hari gitu kayak 7-8 jam sehari ngomong sendiri di studio yang 1x1 gitu kan. Sulit banget gitu ternyata. Padahal itu tulisan sendiri ya. Tulisan sendiri. Kan maksudnya kalau misalnya ini ya tinggal baca doang kesannya ya. Iya, gitu. tapi kan bacanya benar-benar harus titik komanya sama. Terus juga karena ini buku kan dari blog jadi buku ya, dan buku ini udah melewati editing oleh editor gitu, yang dimana menggunakan KBBI. Jadi kayak misalnya kebiasaan ngomong, ya kan itu kan cuma sekedarnya, padahal harus sekadarnya. Jadi harus ngomong seperti itu juga gitu kan. Dan yang paling beratnya sebenarnya, bayangin ya satu buku itu 4 hari gitu kan, 4 hari. Kita harus menjaga excitementnya sama terus. Jadi kalau misalnya kita udah sore-sore kan udah ngantuk, udah tunduh gitu, udah gitu kan. Semangat lagi, keras lagi gitu. Jadi sekarang udah sampai mana nih? Udah buku keberapa? Yang udah masih buku kedua. Oh, masih buku kedua, dan ya udah tinggal mungkin 40 halaman lagi. Oke, buku jadi kedua 40 halaman lagi. Berapa lama ya kalau bisa didurasikan itu? Satu buku? Nggak tahu ya. Nggak tahu deh, pokoknya susah banget. Berjam-jam lah. Tapi itu kan jadi kalau misalnya kita ini juga sesuatu ini yang baru lagi lah. Iya, gitu, karena kan, ya? Audiobook itu kan bisa kita dengerin misalnya sambil nyupir gitu kan, atau lagi di bus, atau kita sambil nyuci, ambil apa gitu. Ya sama kita kayak dengerin podcast, tapi ini buku gitu. Nah, setelah dijadikan macam-macam tadi, yang belum kejadian tuh jadiin apa gitu akhirnya? Yang pengen si IP ini dijadiin gitu. Istri belum? Kok jadi? Gak ada hubungannya ya? Gak ada hubungannya. Siapa tahu abis ini siapa yang jadi yang gitu. Hai, siapa yang mencari aku, buka ya email aku. Available, single and available. Hubungi bisa. Gue jadi manajernya aja gitu. Nggak bener nih mau apa. Ya tapi apa ya, udah jadi dari blog, jadi buku, medsos segala macem ya. YouTube-nya udah pernah jadi host juga, acara radio pernah, host acara TV pernah, jadi cover majalah pernah.
sekarang jadi audio, nggak tahu lagi sih, maksudnya ngikutin perkembangan zaman aja ntar mungkin nih kan kayak gini kan perkembangan zaman loh ngomongnya, karena nggak boleh zaman gitu kalau lagi audiobook. Jadi ngomong tuh sekarang jadi kayak wah tertata gitu, mengikuti perkembangan zaman. Iya. Ntar mungkin buku itu bentuknya kayak gimana lagi nggak tahu ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau bikin jadi board game gitu misalnya ya. Nggak tahu juga sih, atau game beneran di itu ya. Oh di handphone apa segala macam. Nggak tahu sih. Ya ikutin aja lah pokoknya, yang penting cuan for life. Atau jadi musical gitu kan. Masuk ke ini. Masalahnya sulit ya, kan cerita perjalanan itu apa ya, mau diteaterin juga sulit gitu karena kan ini lokasinya di mana-mana gitu segala macam, dan industrinya juga berubah gitu kan. Makanya juga ini salah satu alasan kenapa memberhentikan ini di Naked Traveler 8, karena ya umur juga bertambah gitu kan, jalan-jalannya udah beda gitu kan. Sekarang orang udah gampang tinggal browsing udah bisa gitu kan. Meskipun ya berbeda sih, inspirasi itu nggak cuma sekedar kita jadi pengen jalan-jalan, tapi kan menekuni satu profesi ataupun cerita-cerita inspiratif lainnya itu berbeda gitu. Ya betul, dan itu sebenarnya ini kayak slide inian aja ya, karena salah satu yang menginspirasi saya untuk menjalan-jalan itu ya memang Mbak Trinity, Ci. Ya ampun. Dan untuk menulis juga. Iya. Akhirnya di The Naked Traveler 8 ikut nulis bareng gitu. 8 ya. Oh ya, ini ada tulisannya Dita di sini. Iya betul. Jadi silakan boleh dibeli. Loh, silakan boleh dibeli. Tetap aja promosi juga ya gitu. Bizarrestore.com ya. Iya. Oke, nah tadi lagi ngobrolin soal salah satu yang lagi dikerjakan itu kan biografi nih gitu kan, itu bener-bener suatu tulisan yang berbeda gitu kan ya. Kenapa akhirnya oh ya udah gue mau ikut, bukan cuma gara-gara cuannya aja sih gitu kan, tapi apa sebenarnya sih yang cuannya dulu? Oh gitu ya. Oke. Ya jangan terlalu jujur lah. Karena kan ya itu karena royalti semakin lama semakin menurun gitu kan. Ya memang sekarang ada audiobook tapi belum lagi masih dikerjakan gitu kan. Ya apa aja sih yang karena core bisnisnya dan keahliannya basicnya adalah nulis gitu. Jadi mau nulis apa aja sebenarnya sesuai dengan request bisa gitu. Nah kebetulan ada request tentang biografi ya belajar lagi gitu kan. Belajar lagi bikinnya bagaimana segala macam. Dan ya mempunyai keahlian sendiri lah. Dan memang ternyata ya ada semuanya juga ada pros and cons-nya gitu kan. Jadi ya udah gitu. Ya selama masih dalam jalur menulis sih kayaknya semua bisa diatasi. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya yang cons-nya, bukan cons aja, yang paling kesulitan lah gitu kan? Kesulitannya, sebenarnya sih kalau bikin biografi dengan orang yang sibuk banget gitu. Jadi untuk minta waktu untuk wawancara apa segala macam, apalagi misalnya kan biografi biasanya dia mau tampil dong, ada foto-fotonya gitu kan. Ngumpulin foto-fotonya harus gue juga gitu kan, padahal ya bukannya lu ya, pernah tahu foto lu masih kecil di mana gitu kan. Yang kayak gitu-gitu sih lebih karena ini kan kita namanya juga nulisin kisah hidup orang gitu kan. Nah, kisah hidup orang juga nggak mau aku ditulis kayak gitu kan. Nah, iya. Jadi sebenarnya nih kalau dalam kasarnya ya, menulis itu awalnya adalah suatu kayak hobi, kesenangan gitu. Tapi ketika kita udah dipesan itu ya kayak prostitusi juga. Dibayar gitu ya apa aja lah ya gitu ya, sama kayak penulis skenario gitu kan, atau penulis biografi gitu ya, terserah dia deh, kliennya minta begini ya gue nulisin begini gitu loh. Maksudnya ya agak bertentangan dengan idealisme gitu kan. Makanya lebih senang memang menulis sendiri gitu, menulis sendiri yang ya nggak ada yang nggak nulis buat klien gitu, tapi yang apa duitnya masalahnya gedenya di situ gitu. Oke. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting masih dalam koridor menulis ya apa aja bisa dikerjain. Tapi kan pasti kan kalau menulis biografi kan berarti agak serius lah tanda kutip ya. Soalnya kalau kita baca bukunya Mbak Trinity kan gaya menulisnya itu sangat santai. Biasanya gitu. orang nyari justru karena dia nggak mau ditulis terlalu serius gitu. Gitu. Jadi memang gaya dia udah specifically bilang bahwa nggak mau ya gue dibikinnya yang terlalu serius kayak misalnya biografinya presiden gitu atau apa gitu yang kayak gitu. Ya memang tergantung pesanan beneran gitu loh. Gaya bahasanya mau begini, dia mau begini, gue gak mau dibilang gini, gue mau dibilang gitu ya. Ya deh gitu. Jadi silakan yang mau menuliskan biografi langsung ke Mbak Trinity boleh. Dapat abis dari situ dapat lagi, ada lagi yang ngubungin kan. Mau dong gue ditulisin gini-gini nih. Oh ya udah gitu kan. Wani Piro. Gitu. Oke, apa lagi?
Ya udah. Pokoknya menulis itu menyenangkan karena tidak ada batasan umur ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen menulis itu ya memang harus berlatih terus sih. Jadi makanya kenapa masih ada blog, meskipun blog sekarang udah gak dilirik gitu ya, jarang gitu ngelihat. Ya karena itu legacy aja gitu di situ, bahwa kayaknya nggak mau mengkhianati gitu kan. Gue dulu hidup gue dari situ gitu sampai jadi sekarang, dan jadi ajang menulis deh, jadi arsip kehidupan gitu kan. Dan kayak lagi audiobook juga ngebacain buku-buku pertama, buku-buku awal, malu sendiri gitu. Oh, gue nulisnya kok kayak gitu ya zaman dulu gitu kan. Ya jadi kelihatan gitu perkembangan tulisan kita kalau kita semakin banyak latihan. Despite of memang banyak pembajakan atau segala macam, sebenarnya profesi penulis itu tetap harus tetap menjanjikan dan ini ya. Tapi balik lagi sebagai freelancer, memang kalau kita rajin baru dapat duit gitu. Kalau malas ya nggak dapat apa-apa. Nggak cuma freelancer sih, semua kayaknya kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kerja yang kantoran yang dibayar setiap tanggal 1 bulan sekali kan, lu bolos juga bolos, sakit apa sih kan dapat juga. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.